Shalom. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus salib langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-soraklah hai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau sediakan melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, dengan hati yang meluap oleh sukacita kami memohon agar Engkau mengaruniakan pengetahuan dan keberanian kepada kami untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada semua bangsa di seluruh dunia ini, agar seisi dunia ini turut mensyukuri keselamatan yang Engkau nyatakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 3 dan 4. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Hati kami Tuhan, Kau tulis padamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Kita membaca responsoria, nanti ayat yang ke-34 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesudah dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi dirinya dibaptis. Mari kita sama-sama membaca ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, kalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, Saudara-saudara terkasih, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, juga terhadap sesama manusia,
yang dengan perkataan kita atau sikap kita yang membuat orang di sekitar kita tersakiti. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat tangan.
sebagai petunjuk hidup baru dari Mazmur 105 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 dan 2. Kau yang susah dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan paduan suara dari Medan Kantare Choir.
Terima kasih untuk peserta paduan suara. Biarlah lagu yang dikumandangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh anggota paduan suara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Cinta kasih-Mu yang maha suci, maha agung menyatukan kami di tempat ini. Kami satu bukan hanya satu dalam iman. Kami satu dalam satu relasi bersama dengan saudara-saudara kami. Dalam kesatuan relasi hari ini, dalam perjumpaan kami bersama dengan sesama orang percaya hari ini, kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas pikiran kami, atas hati kami, sehingga firman ini kami hidupi, berakar, berbuah dalam diri kami. Berkati jugalah hamba-Mu ini dalam kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaannya. Engkau yang pakai hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan sabda-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Ya Allah Tritunggal, kami telah menyiapkan diri kami untuk menerima sapaan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom bagi kita semuanya. Sebelum saya membaca firman Tuhan, maka pertama-tama izinkan saya untuk
memperkenalkan diri saya secara personal bagi kita semuanya. Walaupun saya telah menjadi pendeta di GKPI selama 21 tahun dan sudah beberapa resort atau jemaat yang telah kami layani, inilah kali pertama kami berkhotbah di GKPI Pamen ini. Walaupun tahun 1998 yang lalu saya mengikuti kolegium pastoral atau sederhananya praktek lapangan dari kampus dari STT Jakarta selama 2 bulan di GKPI Pamen ini. Cuman saya hanya sekali berkesempatan waktu itu berkhotbah minggu di GKPI Sarirejo di belakang Polonia. Sejak itu saya tak pernah lagi bersua dengan anggota jemaat dengan persekutuan GKPI Pamen ini. Sekali lagi dalam perjumpaan kali pertama saya dengan Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi shalom bagi kita semuanya. Saya Pendeta Irfan Utasoid, tadi sudah diperkenalkan, istri Boris Situmorang, melayani di GKPI Air Bersih. Barangkali belum ada 4 atau 5 bulan. Yang kami gantikan adalah Bapak Pendeta Janter Lubis yang saat ini menjadi pendeta resort di tempat ini. Sebelumnya saya pendeta di GKP Resort Said Nihuta, Tarutung, selama 5 tahun. Jadi tolong maklumi keberadaan saya. Jikalau sepanjang khotbah ini nanti saya akan berulang kali melap wajah dengan sapu tangan karena saya belum move on dari tanah yang dingin ke tanah yang panas ini. Tapi saya yakin walaupun medan kota panas, tapi hati kita tak pernah panas, hati kita tetap dingin. Amin. Songona sepi saya dengar suara itu. Tapi sekali lagi, walaupun kota Medan adalah kota panas, tapi hati orang di Medan ini tak pernah panas, melainkan tetap dingin, sejuk, dan menyejukkan semua orang. Amin. Tolong jangan marahin saya. Oke, saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semuanya Bapak Ibu. Yeremia pasal 29 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Mungkin di antara kita masih lebih banyak membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi pertama. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang belum lama telah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena yang saya baca adalah Alkitab terjemahan baru edisi kedua, maka ada beberapa diksi atau pilihan kata yang barangkali agak berbeda dari terjemahan edisi pertama ke terjemahan edisi kedua. Walau itu tidak mengurangi makna atau mengubah makna keseluruhan, tapi karena ada perbedaan kata itu, maka alangkah baiknya kalau saya bacakan sendiri. Bapak Ibu tolong menyimak pembacaan ini di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan dengan judul perikop surat kepada orang buangan di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di antara kamu dan oleh para penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka,
untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temui. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita mencermati lembar acara yang ada pada kita hari ini, maka kita menemukan sebuah topik minggu yang sungguh dahsyat, yang menurut refleksi saya ini cukup ampuh untuk mengubah paradigma kita tentang berdoa. Tema minggu atau topik minggu yang akan kita renungkan, kita dalami pada saat ini berkata berdoa untuk kesejahteraan bersama. Saya kira perihal tentang berdoa bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Setidaknya 3 kali satu hari kita akan berdoa. Misalnya doa mau makan. Nah, tetapi ada yang perlu dikonstruksi ulang dari pemahaman kita tentang doa melalui firman Tuhan pada hari ini. Karena memang kita terlalu sering menjadikan doa terlalu personal. Ini seolah-olah hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Seakan-akan doa itu tidak memiliki dampak sosial, yaitu relasi atau hubungan kita dengan sesama. Nah, ini yang perlu saya kritik Bapak Ibu dan perlu saya sampaikan bagi kita semuanya. Bahwa ada tantangan berat bagi kita orang Kristen, terutama kekristenan yang bertumbuh dari hasil pekabaran Injil RMG yang berakar di Tapanuli, yang satu tokohnya itu sangat populer dan sering kita dengar, yaitu Dr. E.L. Mensen. Ada sejarah berteologi yang sepertinya kurang klop, kurang mendarat dalam tradisi kekristenan yang dibawa dari Eropa Barat. Sehingga percakapan-percakapan kita akhir-akhir ini, kenapa kekristenan di Eropa Barat seolah-olah mengalami penurunan. Tetapi sebaliknya Ibu Bapak, kekristenan di Eropa Timur seolah-olah sedang berada di karpet merah hari ini. Dari beberapa literatur yang mungkin sangat berguna bagi kita. Catatan-catatan, penelitian-penelitian yang barangkali berguna untuk kita renungkan dalam konteks kekristenan kita hari ini. Kekristenan Eropa Barat bertumbuh di atas budaya individual. Dan itu sangat terasa dalam narasi-narasi beriman kita hari-hari ini. Ketika kita sering berkata, beriman itu, keselamatan itu hanya urusan antara saya dengan Tuhan. Akibat perkataan itu, maka seolah-olah beriman tidak ada kaitannya dengan relasi dengan sesama. Bapak Ibu, Eropa Timur dengan tradisi teologi ortodoks yang sangat kental. Ortodoks Timur, kalau dikatakan gereja ortodoks atau tradisi ortodoks adalah tradisi yang sangat memelihara warisan tradisi gereja mula-mula. Abad ketiga, abad keempat. Dan ada beberapa bapak-bapak gereja yang sangat mempengaruhi cara berpikir kekristenan yang kemungkinan besar telah hilang di tradisi Eropa Barat yang kita warisi ke Indonesia ini. Apa itu? Dalam teologi
Gereja tradisi gereja-gereja di abad pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka tidak mengenal kata individual, tapi mereka mengenal kata personal. Ini dua kata yang berbeda. Individual adalah diri saya terhadap diri saya. Maka muncullah kata individualistik yang kesannya sangat ego, penekanan pada diri sendiri. Dalam tradisi gereja mula-mula abad ketiga keempat, yang muncul adalah kata personality, personal, diri saya dengan yang lain. Maka kekristenan abad ketiga abad keempat sangat populer dengan iman yang tidak hanya terkait secara individual kepada Tuhan, tapi iman dalam relasi dengan sesama. Maka ibu bapak, tantangan kekristenan bagi kita hari ini, betul memang keselamatan adalah dari Tuhan. Tapi jangan lupa ada satu kata lagi dalam tradisi Lutheran, sola fide, hanya karena iman. Tantangan bagi kita, iman sekitarku bertumbuh melalui kehadiranku. Sekali lagi, iman orang yang di sekitarku bertumbuh melalui kehadiranku. Inilah yang sekarang ini menjadi ruang kosong dalam tradisi kekristenan kita. Dan Kristen tidak akan pernah bertumbuh kalau gaya kekristenan kita bersifat individual, bukan personal. Hari ini kita sepakat dan kita aminkan. Gerakan kita adalah gerakan kekristenan yang personal. Amin, ibu bapak. Bicara tentang kekristenan, mari kesampingkan individual. Karena kehadiran kita itu menopang pertumbuhan iman di sekitar kita, personal. Dan itu ada kaitannya ibu bapak dengan soal berdoa. Karena seringkali berdoa ini hanya ingin memenuhi apa yang muncul dalam hasrat hati dan pikiran kita. Bukankah kita terlalu sering berdoa dan doa itu isinya adalah meminta, dan meminta terus meminta. Kita seringkali melupakan bahwa ada dua aspek lain dalam berdoa. Apa itu? Bekerja. Dan ini seringkali kita utarakan dengan kata ora et labora. Tapi hari ini saya ingin melakukan klarifikasi bahwa sesungguhnya narasi yang paling tepat bukanlah ora et labora, tapi ora est labora. Apa bedanya? Itu bahasa Latin Bapak Ibu. Ora artinya berdoa, labora artinya bekerja, et dalam bahasa Latin artinya dan. Berdoa dan bekerja. Jikalau kita menggunakan terjemahan atau kata et, maka berdoa dan bekerja ini adalah dua entitas yang berbeda. Misalnya saya kasih satu contoh. Saya tadi berangkat ke GKP Pamen, saya dan istri saya. Ini contoh. Berarti akibat kata dan, maka ada dua entitas dalam kendaraan itu. Entitas siapa? Entitas saya. Satu lagi entitas siapa? Entitas istri saya. Maka ora et labora, berarti berdoa dan bekerja adalah dua entitas yang berbeda. Lalu apa bedanya dengan est? Est itu dalam bahasa Latin jika diterjemahkan ke Indonesia, terjemahannya adalah. Jadi ora est labora, berdoa adalah bekerja. Sebaliknya bekerja adalah berdoa. Berdoa, bekerja bukan dua entitas, tapi dalam doamu ada kerjamu, dalam kerjamu adalah doamu. Maka berdoakanlah apa yang engkau kerjakan dan kerjakanlah apa yang engkau doakan. Maka Yesus berkata, mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan menemukan. Kerjakanlah apa yang engkau minta itu. Dan mintalah apa yang engkau kerjakan itu. Dan satu dimensi lagi. Dan ini yang jarang sekali kita renungkan menjadi aspek berdoa.
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ibu bapak, saya ingin bertanya kepada kita semuanya, apa sih fungsi pintu ini? Apakah memisahkan yang di dalam dengan yang di luar? Supaya yang di luar terpisah dengan yang di dalam? Atau pintu berfungsi untuk menghubungkan yang di dalam dengan yang di luar? Mana yang tepat? Yang pertama atau yang kedua? Tentulah yang kedua. Bahwa pintu berfungsi untuk menghubungkan yang di dalam dengan yang di luar. Maka ketika Yesus berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Maka ada perjumpaan dengan Tuhan. Maka ada kesatuan dengan Tuhan. Dengan demikian, berdoa bukan soal meminta. Berdoa juga soal bekerja. Sekaligus berdoa juga adalah menghubungkan diri dengan Tuhan. Karena atau barangkali akibat dari doa sekedar memintalah mungkin kita ini hari ini setidaknya berdoa hanya 3 kali satu hari. Ketika berdoa mau makan. Coba dengar, saya sudah hafal ini doa yang sudah klise ini, doa makan. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini menjadi kekuatan baru bagiku. Setidaknya itu bunyi doanya kan. Lalu nanti siang, ya Tuhan berkatilah makanan ini menjadi kekuatan bagiku. Lalu nanti yang terakhir, makan malam, ya Tuhan berkatilah makanan ini menjadi kekuatan baru bagiku. Kenapa sih kita tidak pernah berdoa, ya Tuhan, biarlah melalui butiran nasi ini saya merasakan perjumpaan yang indah dengan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Makanan kekuatan baru bagiku. Butiran nasi itu adalah perjumpaan kita dengan cinta kasih Tuhan. Nah, ibu bapak, dan hal yang sebaliknya ternyata terjadi bagi bangsa Israel. Bagi bangsa Israel berdoa itu bukan soal hanya meminta, tapi berdoa itu menjadi sebuah kebutuhan spiritualitas. Bahwa dalam doa itu ada perjumpaan, ada pembangunan relasi yang indah dengan Tuhan. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Menurut catatan Nabi Yeremia pasal 27, pasal 29 ayat 7 yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Berdoa itu ternyata bukan soal hubungan personal dengan Tuhan, tapi juga hubungan personal dengan sesama. Dan perhatikan betapa luar biasanya, betapa kuatnya desakan dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, bahwa berdoa itu adalah relasi personal yang akrab, yang hangat dengan orang di sekitar mereka. Kalau kita cermati bacaan ini ibu bapak, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, usahakanlah kesejahteraan kota tempat engkau akan kubuang. Tidak dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota dan doakanlah penduduk kota Yerusalem. Tuhan tidak berkata itu. Tapi usahakan dan doakanlah kesejahteraan kota tempat engkau dibuang. Dengan kata lain, firman Tuhan ini mendorong Israel bukan hanya berdoa bagi dirinya sendiri, bagi bangsanya sendiri, tapi bagi bangsa yang lain, termasuk bangsa yang menawan mereka, yaitu Babel. Firman Tuhan ini berkata, doakanlah, usahakanlah kesejahteraan bangsa Babel yang akan menawan dirimu. Ibu bapak, jangankan mendoakan, membayangkan wajah orang yang telah melukai hati kita. Saya kira hati kita akan panas. Maka firman Tuhan ini adalah sebuah dorongan melakukan perubahan radikal dalam pola relasi kita. Jikalau misalnya ada orang yang menyakiti saya, jangankan mendoakannya, membayangkan wajahnya saja, mungkin saya sudah mau muntah. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, begitu sejuk, begitu indah bagi kita. Usahakanlah kesejahteraan kota dan doakanlah penduduk kota tempat engkau akan kubuang. Maka poin
yang sangat penting, yang barangkali akan menggugah hati kita Bapak Ibu. Mari, berdoa ini bukan soal urusan saya secara personal kepada Tuhan. Berdoa ini bukan sekedar hubungan eksklusif dengan Tuhan, tapi berdoa adalah relasi personal saya dengan sesama saya. Waduh, berat sekali ya Mang Pendeta. Betul memang. Maka Yesus berkata, pikullah salib atau pikullah kuk yang kukenakan padamu. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pesan ini maka ada hal yang sangat menarik yang barangkali perlu kita renungkan. Ketika Tuhan berkata kepada Israel, supaya Israel ini yang akan terbuang tidak memisahkan dirinya dari bangsa yang menawan mereka. Katakanlah Babellah tempat mereka terbuang saat itu. Maka pesan firman Tuhan itu ternyata Israel tidak boleh mengeksklusifkan diri dari realitas yang mereka jumpai hari itu. Memang ada dua kelompok di konteks tanah Babel. Yang satu bangsa pemilik tanah itu yaitu bangsa Babel. Yang satu Israel si pendatang yang tertawan, yang terbuang di tanah Babel. Tapi ketika Tuhan berkata kepada bangsa Israel, doakan dan usahakanlah kesejahteraan kota tempat engkau dibuang, maka tembok-tembok eksklusivitas itu mesti dirubuhkan sehingga tidak ada lagi orang asing, sehingga orang-orang Israel tidak menganggap diri mereka sebagai orang asing di tanah Babel. Walau tanah Babel bukan tanah mereka, tapi di balik firman ini Tuhan mau berkata kepada bangsa Israel, walau Babel bukan tanahmu, tapi kesejahteraan Babel adalah kesejahteraanmu. Karena itu doakan dan usahakanlah kesejahteraan kota itu. Saya tertarik ketika membaca ini. Saya tertarik dengan sebuah perkataan dari Agustinus, Bapak Gereja yang hidup pada abad keempat. Dan warisan teologi Agustinus ini kemudian dalam konteks gereja Katolik disebutlah ini Ordo Agustinian. Paus yang terpilih saat ini berasal dari Ordo Agustinian. Martin Luther yang menggagas gerakan reformasi tahun 1517 juga dari Ordo Agustinian. Agustinus berkata demikian, bahwa setiap orang percaya dia memiliki warga negara ganda. Di satu sisi dia civitas Dei, dia adalah anggota keluarga atau warga negara Tuhan. Di satu sisi dia adalah civitas terrana, anggota atau warga negara dunia. Orang percaya memang dia warga negara Tuhan, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang percaya berdiam di warga negara dunia. Tidak perlu dipertentangkan, tapi justru dihidupi. Dalam konteks kehidupan orang percaya di dunia, maka civitas Dei itu tidak memisahkan diri, tapi hidup di dunia. Dan dalam konteks inilah berlakulah apa kata firman Tuhan Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, barangkali dengan cara itulah kita bisa memahami bahwa Israel yang ada di pembuangan itu, menurut firman Tuhan, bukan Israel yang mengeksklusifkan diri, tapi membuka diri, berelasi, membangun relasi. Bahkan doa itu, doa yang dipanjatkan oleh Israel bukan doa untuk diri mereka, tapi doa yang menggambarkan relasi sosial yang demikian akrab. Maka ibarat sendi pada tulang-tulang kita. Saya bukan ahli medis, tapi sependek yang saya ketahui,
bahwa jikalau di persendian kita tidak ada tulang rawan, maka gerakan tubuh kita tidak akan pernah bisa elastis. Di balik firman Tuhan yang berkata, berdoa dan usahakanlah kesejahteraan kota tempat engkau dibuang, maka saya bisa merenungkan ibu bapak, doa kita itulah justru yang berada di ruang antara dua tulang yang berbeda. Sekali lagi, saya bukan ahli medis. Ibaratnya tangan saya ini. Dua kita ada di sini. Ada dua tulang yang berbeda. Dan tak mungkin kita satukan. Ini harus berbeda. Tak boleh satu ini, tak boleh satu. Kalau ini dipaksakan menjadi satu, maka bayangkan betapa sulitnya gerakan tubuh kita. Ini harus berbeda. Tapi perbedaan di antara yang dua ini, ada yang disebut dengan ruang antara. Inilah ibu bapak ruang antara itu. Akibat ruang antara, maka gerakan tubuh kita, walau ada berbeda-beda organ, ada berbeda-beda tulang, dapat berjalan harmoni dan damai. Akibat harmoni itu, ada banyak hal yang bisa kita produktifkan dalam hidup kita. Israel, bangsa Babel, dua entitas bangsa yang berbeda. Tapi Tuhan berkata, doakanlah kesejahteraan kota. Kesejahteraan diterjemahkan dari kata shalom dalam teks bahasa Ibrani. Kedamaian, harmoni, keselarasan, dan sebagainya. Maka doa itu adalah yang selalu hadir dalam ruang antara dua yang berbeda. Ibarat persendian tadi. Dengan doa kita membangun shalom. Dengan doa kita mengusahakan kedamaian. Dengan doa kita membawa harmonisasi. Saya tertarik tadi dengan pemain musik sana. Sejauh tadi beribadah, karena saya pencinta musik. Luar biasa tadi paduan suaranya. Saya pencinta musik, Bu. Tapi jangan suruh saya bernyanyi. Kalau saya bernyanyi, pastilah yang bagus pasti rusak. Jadi biarkanlah saya posisi sebagai pencinta saja. Karena si pencinta itu juga perlu kita rawat. Tanpa dia bernyanyi, dia sudah menikmati nyanyian, maka nyanyian itu sudah berhasil. Ketika ada yang menikmati nyanyian, maka nyanyian berhasil. Di sana tadi ada harmoni. Walau ada 3, 4, 5 suara. Pemain musik tadi ada harmoni. Bapak yang kondak tadi, dia yang mengatur harmoni itu. Yang memperjumpakan 2, 3, 4 suara menjadi sajian yang sungguh indah. Sopran tidak dipaksakan untuk mendominasi semuanya. Jika sopran dipaksakan mendominasi semuanya, maka keindahan itu akan hilang. Tenor tidak akan pernah dipaksakan mendominasi semuanya. Jika dipaksakan, maka keindahan itu akan hilang. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, doa itu bisa mengatur gerak ritme kita menata relasi dengan sesama. Maka jadikanlah doa sebagai ruang perjumpaan di antara segala perbedaan. Seperti kata firman Tuhan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadikanlah doa juga untuk menghubungkan setiap relasi
Jadikanlah doa untuk menyatukan, memperjumpakan setiap perbedaan. Maka hari ini firman Tuhan mengajak kita agar kita mampu untuk merenungkan. Kita boleh meminta dalam doa kepada Tuhan, tapi berdoa bukan sekedar meminta. Berdoa juga berusaha, sekaligus juga berdoa membuka pintu-pintu yang tertutup. Saya ajak kita semuanya dengan segala kerendahan hati, setialah dalam doa. Moga-moga pintu-pintu relasi yang tertutup bisa terbuka. Berdoalah senantiasa. Moga-moga doa kita itu memperjumpakan setiap yang berbeda. Berdoalah senantiasa. Moga-moga doa kita itu bisa menata harmoni di tengah perbedaan. Kiranya kita semua yang hadir beribadah hari ini menjadi pendoa-pendoa yang membuka relasi, yang menghangatkan persekutuan, yang menciptakan harmoni, yang selalu hadir di ruang antara segala perbedaan. Jadilah menjadi pendoa-pendoa yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada hari ini. Melalui Nabi Yeremia Engkau mengamanatkan kepada kami agar kami mau berdoa mengusahakan kesejahteraan di sekitar kami. Kami ingin doa kami ya Tuhan menjadi doa yang membangun semangat kami untuk kehidupan, kesejahteraan, dan kedamaian bersama. Berkati kami Tuhan, terutama umat-Mu yang beribadah hari ini. Berikan Roh Kudus-Mu senantiasa yang akan menuntun perjalanan setiap pribadi anggota jemaat-Mu ini, umat-Mu ini, dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Jika mereka masih duduk di bangku studi, Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menyertai dan memberikan mereka pengetahuan, kebijaksanaan, sehingga studi mereka dapat berjalan dengan baik. Jika mereka yang sudah bekerja, Roh-Mu jugalah yang menyertai mereka, sehingga pekerjaan mereka menjadi sukacita bagi diri mereka, dan diri mereka menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu ini yang pada hari Sabtu yang akan datang akan melakukan periodisasi. Biarlah setiap orang yang akan mengikuti periodisasi itu menjadi pribadi-pribadi yang berdoa. Ketuk hati, pikiran seluruh umat-Mu, agar tak seorang pun yang luput untuk berdoa untuk kelangsungan periodisasi itu. Kiranya melalui doa-doa mereka, doa-doa yang dilantunkan, dipanjatkan di tempat ini, menggerakkan hati pikiran setiap orang, agar selalu membuka diri terhadap segala perbedaan. Perbedaan bukan perusak, tapi perbedaan untuk membangun sekaligus lebih menghangatkan persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami percaya ya Tuhan, momentum periodisasi di setiap jemaat-jemaat di gereja-Mu GKPI menjadi cara bagi kami agar lebih mendewasakan diri dalam persekutuan, menjadi cara bagi kami agar lebih dewasa menyikapi perbedaan, menjadi cara bagi kami untuk mendewasakan diri sebagai gereja. Dan biarlah kesempatan periodisasi di jemaat-Mu ini menjadi kesempatan yang indah dan baik,
Ya Tuhan, gerakkan hati setiap orang, anggota jemaat-Mu ini, agar melihat periodisasi bukan sekedar hanya kontestasi, tapi biarlah periodisasi menjadi kolaborasi, membangun persekutuan jemaat-Mu yang lebih indah lagi di masa akan datang. Terima kasih ya Tuhan atas sabda-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa di dalam cinta kasih Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk memberi persembahan. Tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7 hingga ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita kepada Tuhan dengan sukacita.
bangkit berdiri. Dalam kerendahan hati, keheningan batin, kita tundukkan hati, pikiran, kepala kita. Kita akan serahkan persembahan ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, menjadi pendoa-pendoa yang berdoa bagi kesejahteraan bersama dan kedamaian komunitas. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.